Haleluya. Kita akan buka kitab Ulangan ya. Ulangan pasal ke-8. Ulangan pasal 8 ayat 1 sampai 3 kita akan baca semua ayat ini. Dan supaya bacaannya sama, kita baca sesuai dengan apa yang tertulis di depan ya. Kita baca bersama 3, 4. Segala perintah yang aku perintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu pelihara dengan melakukannya, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan dapat memasuki serta memiliki negeri yang Yahweh telah bersumpah kepada leluhurmu. Dan kau harus mengingat seluruh perjalanan di padang gurun yang Yahweh Elohimmu telah menuntunmu selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan membuktikan engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, apakah engkau akan memelihara perintah-perintahnya atau tidak. Dan dia telah merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan membuat engkau makan mana yang tidak engkau kenal, bahkan leluhurmu pun tidak, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi oleh segala sesuatu yang keluar dari mulut Yahweh. Amin. Silakan duduk. Puji Bapak Yahweh. Terjemahannya agak beda sedikit ya dengan yang saya punya Lugas ini. Tapi kita lihat aja di dalam, coba kita lihat yang ayat 1 aja dari King James ya. All the commandments which I command thee this day. Nah ini yang nggak ada di sini ya, yang kurang tepat ya. Shall ye observe to do, that ye may live and multiply, and go in and possess the land which the Lord swear unto your fathers. Ya, seringkali observasi ini yang tidak nyata ya, tidak ditonjolkan. Karena kalau di dalam terjemahan Lugas ini, haruslah kamu memelihara dengan tekun ya. Memelihara dengan tekun ya, kalau terjemahannya mengobservasi itu agak beda ya. Mengobservasi kan berarti dicek benar-benar baru dipraktekkan ya. Nah, itulah yang membuat karena yang keluar dari mulut ini tidak sesuai benar dengan apa yang Tuhan kehendaki ya. Sehingga jangan heran kalau karena terjemahannya juga kurang tepat, akhirnya itu yang diimani, ya otomatis yang terjadi juga berbeda ya. Tetapi kita percaya ya, kita mengucap syukur ada berbagai macam terjemahan ya. Dan kita meyakini bahwa Roh Kudus yang akan menerjemahkan itu dalam pribadi lepas pribadi kita masing-masing, sehingga kita dapat melakukannya dengan benar ya. Lah kita mengucap syukur oleh kemurahan Tuhan. Kita telah mengakhiri tahun 2022 ya. Dan kita sudah memasuki dan sedang menjalani tahun yang baru ya, tahun 2023. Kita mengucap syukur ya. Dan ya supaya jangan lupa dulu, saya mengucapkan selamat tahun baru dulu ya. Kadang-kadang lupa ya. Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh ya, kita melihat di dalam menjalani sesuatu yang baru, kita kan nggak tahu di depan ini ada apa ini ya. Bahkan kalau mendengar berita-berita di media sosial ya, wah akan terjadi berbagai macam permasalahan,
masalah resesi dunia dan segala macamnya, ya. Dan saya percaya itu memang bagian daripada apa yang dahulu sudah dinubuatkan atau dinyatakan oleh Yeshua, ya, bahwa pada saat kedatangannya itu atau menjelang kedatangannya sekalipun, semua itu memang harus terjadi, ya, semua itu memang harus terjadi. Dan kalau kita menghubungkan dengan ayat-ayat firman ini, yaitu memang digenapi, ya. Kalau kita melihat di dalam kitab Matius, ya, hanya untuk gambaran aja, Matius pasal ke-24, ya. Kita baca mulai ayat ke-4 lah, ya, sampai ayat ke-7, ya. Matius 24 ayat ke-4 sampai ke-7. Dan seraya menanggapi, Yeshua berkata kepada mereka, perhatikanlah, jangan seorang pun menyesatkan kamu. Jadi perhatikan, ya, jadi sudah diperingatkan oleh Yeshua. Jangan sampai kita disesatkan. Dan sebab banyak orang akan datang atas namaku dengan mengatakan akulah Masiah. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan segera mendengar peperangan dan berita-berita perang. Perhatikanlah, janganlah ketakutan. Karena seharusnya lah semuanya itu terjadi, tetapi hal itu belumlah kesudahannya. Ayat 7, karena bangsa akan dibangkitkan melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi kelaparan, wabah penyakit, gempa bumi di berbagai tempat, ya. Nah, kita kan saat ini seringkali dengar di media massa kan, wah akan ada tsunami. Tsunami itu kan terjadi biasanya karena gempa, jadi itu menggenapi ini semua, ya. Tuhan hanya berfirman, itu hanya permulaan tanda-tandanya, ya. Dan kalau kita hubungkan dengan firman Tuhan tadi, ya. Biasanya, ya. Semua orang yang menamakan, ya semua manusia lah, ya. Yang mempunyai iman sama dengan kita atau dengan iman-iman yang lain, ya. Kalau manusia ketakutan, dia semakin berseru kepada Tuhannya, betul nggak? Jadi di satu sisi yang positif kalau kita lihat, kadang-kadang Tuhan memang sengaja membuat sesuatu yang secara pikiran normal itu sangat menakutkan. Dan kalau itu sangat menakutkan, orang akan semakin lebih berseru kepada dia yang dia percayai. Ya termasuk kita, ya. Umat pilihan Tuhan, hanya bedanya atau harus ada perbedaan antara orang yang percaya kepada Bapa Yahweh dengan orang-orang dunia, ya. Kenapa? Karena kita sudah tahu bahwa itu memang akan terjadi. Dan yang Tuhan kehendaki, andalkanlah Bapa Yahweh, ya. Kalau tadi ayat dari Yesaya 41, nah kalau kita ingat-ingat baik, ya, jangan hanya dibaca sepintas. Kadang-kadang kan hanya dibaca sepintas tetapi tidak mengimani, sehingga tidak membuat iman kita semakin berkobar-kobar untuk hanya benar-benar mengandalkan kepada Bapa Yahweh, ya. Di sini kita melihat betapa luar biasanya Tuhan yang saudara dan saya sembah, ya. Segala sesuatu pasti ada kaitan-kaitan. Ya, kalau kita baca, saya baca terjemahan saya, ya, terjemahan Lugas. Di dalam ayat 1 tadi, semua perintah yang aku perintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu pelihara dengan tekun. Supaya apa? Supaya kamu dapat hidup. Ya. Kita sudah belajar tentang umat pilihan dari kitab Kejadian, ya.
Walaupun banyak orang di luar sana menerjemahkan pohon kehidupan itu macam-macam, ya, dengan berbagai macam gambaran atau tafsiran. Oh, pohonnya kayak begini, buahnya kayak begini. Ya, bagaimana ini? Tetapi kita tidak usah heran, karena penyesat itu memang pada akhir zaman dimunculkan. Lah karena itu banyak sekarang kan kalau saudara dengar di luar sana, baik orang yang menamakan diri orang percaya kepada Bapa Yahweh, ya. Banyak juga yang menafsirkan orang-orang yang juga di luar yang belum percaya kepada Bapa Yahweh. Mereka menafsir, oh pohon kehidupan pohonnya kayak begini, kayak begini, kayak begini. Di mana Tuhanmu? Ya. Karena kehidupan itu hanya berasal dari Tuhan. Bukan dari pohon, bukan dari buah, ya. Nah, tapi kita mengucap syukur dengan pengajaran yang Tuhan berikan, Tuhan buka, ya. Karena sebenarnya kalau kita lihat, Yesus sudah bilang kan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Semua firman itu tidak ada yang bertentangan. Jadi kehidupan itu hanya dari Tuhan. Jangan menggambarkan pohon kehidupan itu seperti pohon. Nah, jadi itulah manusia berusaha untuk dengan caranya menafsirkan tapi dengan cara yang salah. Kenapa? Karena tidak mau mempunyai patokan firman Tuhan. Ya kan banyak penafsiran-penafsiran kan. Sehingga apa yang ditulis langsung ditafsirkan menurut pikirannya sendiri. Nah kita mengucap syukur oleh kasih kemurahan Tuhan di tempat ini disingkapkan bahwa banyak semua itu berupa kiasan. Ya. Kiasan kenapa? Karena Yesus sendiri berkata, kepadamu dibuka dengan gamblang. Tetapi kepada orang lain itu hanya perumpamaan. Kepada siapa dia buka? Hanya kepada anak-anaknya. Kalau kepada anak ya dia buka. Ini loh rahasia-rahasia gini. Nah, kita mau ucap syukur kalau kita hubungkan apa yang kita baca tadi. Kemudian dengan apa yang pernah diajarkan di tempat ini. Kalau kamu tetap memelihara firman Tuhan, engkau akan hidup. Kalau Adam dan Hawa tetap makan pohon kehidupan, yaitu firman, ya. Jangan pohon kehidupan dibayangkan ada buah segala macam. Itu adalah Yeshua, itu adalah firman. Karena yang namanya kehidupan itu hanya datang dari Tuhan. Bukan dari buah-buahan, bukan dari ciptaan, tetapi dari Sang Pencipta. Sehingga dengan demikian kita dijelaskan, diingatkan kembali. Kita sudah memasuki tahun yang baru. Ya. Mau hidup atau mau mati. Tuhan kan kasih kebebasan. Kalau kamu mau hidup, peliharalah firmanku. Hidup dan berjalanlah dalam firmanku. Itu kan Tuhan kasih pilihan. Ya. Kita sudah dibuka juga dalam pengajaran-pengajaran. Itulah bentuk kasih Tuhan. Kenapa ada dua pohon? Itu bentuk kasih Tuhan. Ya, Tuhan memberikan kebebasan bagi manusia mau pilih Tuhan atau mau pilih yang lain. Jelas dikatakan mau pilih hidup atau mau pilih mati. Itu kan pohon. Jadi kadang orang, oh ini pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Oh lihat hasilnya. Berkali-kali di tempat ini dinyatakan, pekerjaan setan itu tidak akan dibuka Tuhan. Tetapi hasil pekerjaannya itu yang akan diperlihatkan. Ya. Kan jelas itu tentang dua pohon itu adalah berbicara mau hidup atau mau mati. Hanya itu aja. Apabila pada pagi hari ini Tuhan ingatkan kembali. Kita oleh kasih kemurahan Tuhan telah memasuki dan sedang mengawali
menjalani tahun yang baru. Nah, kita diberikan kekuatan lagi. Selama kita hidup tahun 2022, ya. Kalau tadi ada lagu yang menyatakan lupakan apa yang sudah di belakang. Jangan ingat-ingat lagi, ya. Jangan ingat-ingat lagi, ya. Tetapi kan kadang-kadang manusia itu karakter manusia, ya. Karakter manusia adalah mudah memaafkan, tapi sulit melupakan. Betul nggak? Umpamanya ada orang yang berbuat jahat sama kita, minta maaf, kita maafin. Tetapi sulit melupakan itu. Sulit. Itu bedanya dengan Tuhan. Tuhan mau kalau kita sudah diampuni, Tuhan tidak akan lagi mengingat-ingat. Ya, Tuhan nggak mau ingat-ingat. Lah karakter seperti inilah yang seharusnya hidup dan bertumbuh dalam kehidupan saudara dan saya. Untuk itu ya kita diajar, ya, diajar oleh Tuhan. Jangan hanya lip service saja. Kalau memaafkan itu hanya lip service. Hanya maaf ya Pak, ya saya maafkan. Tapi ingat, ingatannya nggak mau dihilangin. Lah inilah yang seringkali menjadi hambatan, ya. Hambatan untuk anak-anak Tuhan bisa maju. Tuhan mau kalau sudah memaafkan ya dilupain. Firman Tuhan bilang katakan apa? Tuhan dia melemparkan semua dosa kita kemana? Ke dasar laut, ke tubir laut. Kita baca di dalam Mika pasal ke-7. Kitab Mika pasal ke-7 ayat ke-19. Dia akan kembali, dia akan menunjukkan belas kasihan kepada kita. Dia akan menginjak-injak kesalahan-kesalahan kita. Dan engkau akan melemparkan semua dosa mereka ke dalam tubir laut. Dalam terjemahan saya, ya. Dia akan kembali, dia akan berbelas kasihan kepada kita. Dia akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Ya, engkau akan melemparkan semua dosa mereka ke dasar laut, ya. Ke dalam, kalau sini kan ke tubir laut, ya, sama aja. Tapi pada intinya Tuhan menghendaki atau mengajar saudara dan saya supaya kita jangan lip service saja, ya. Tetapi mengampuni dan melupakan. Coba saudara cerna baik-baik. Benar nggak kata-kata saya ini? Banyak orang ya cepat mengampuni. Tapi apa dia lupa? Enggak. Nanti kalau sudah beberapa waktu ada lagi yang lain, oh iya dia masih ingat lagi kan, berarti nggak dilupain. Masih diingat-ingat. Itulah bedanya antara manusia dengan Tuhan. Tetapi ada tertulis, engkau dan saya adalah manusia ilahi. Engkau dan saya adalah anak-anak Bapa Yahweh. Engkau dan saya diajar oleh Tuhan untuk bisa mengampuni dan bisa melupakan. Jangan diingat-ingat lagi, ya. Apalagi yang sudah terjadi tahun lalu, ya sudah. Ya. Tahun yang lalu itu dia tidak akan kembali lagi. Segala yang sudah lalu itu tidak akan kembali. Tetapi itulah pintarnya setan. Ingatkan kita, badannya nggak kembali. Tetapi ingatannya ini balik ke sana. Setan nggak usah saya. Balik ke sana. Jadi itu yang masih diingat-ingat terus. Kalau kesalahan orang kita ingat, akibatnya apa? Hati nggak tenang. Hati itu nggak tenang, pasti nggak tenang. Yang diingat selalu yang tidak benar, yang tidak baik. Padahal kan kita sudah lupakan. Harusnya. Ya.
Nah, kita juga bisa bayangkan kalau seandainya Tuhan bersikap seperti itu. Nah, kita repot kan. Karena dosa kita banyak sekali. Ya. Tetapi apabila pada pagi hari ini Tuhan mengingatkan saudara dan saya kembali. Ya. Kalau kita mau hidup, kan tadi jelas alatnya ya. Kalau kamu mau hidup, ialah peliharalah. Pelihara berarti kita mengerti dan kita lakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan sepenuh kekuatan roh, jiwa, dan tubuh kita. Walaupun pengertian kita akan firman, itu belum tentu sempurna sesuai kehendak Tuhan. Saya tanggap. Tetapi kita belajar untuk bisa melakukan, mempraktekannya. Nanti roh Bapa Yahweh akan membimbing kita supaya kita dapat melakukan, mempraktekkan firman itu sesuai kehendaknya. Karena apa yang kita lakukan selama ini, yang mungkin kita anggap kita sudah lakukan firman Tuhan, saya percaya belum 100% sesuai kehendak Tuhan. Karena itu Tuhan terus mengajar untuk membantu kita dengan kuasa Roh Kudus. Karena itu kita butuh Roh Kudus. Ya, kita butuh Roh Kudus. Karena tanpa Roh Kudus sulit. Ya. Sulit sekali untuk kita bisa, bahkan tidak bisa. Karena Roh Kudus itulah yang mengajar kita, yang menolong, memampukan kita untuk bisa melakukannya. Loh, kalau nggak ada Roh Kudus, ya bagaimana? Ya, ya ini mungkin ya harus kita kasih ingat juga bagi saudara-saudara kita ya, yang suka pakai talit itu kan, ya bagus sih pakai talit. Tapi jangan kau imani talit itu supaya kau ingat firman. Bisa nggak maksud saya? Karena ada orang yang ngomong seperti itu. Saya pakai talit ini ada perintah Tuhan seperti kita tertulis dalam bilangan. Memang itu benar. Ya benar. Tetapi Yesua tahu. Seringkali kan orang nggak pakai itu. Makanya kalau ibadah. Di luar ibadah nggak pakai. Betul nggak? Kalau ke pasar lebih-lebih lagi. Dan saya berani katakan itu pun tidak sesuai firman. Karena firman Tuhan jelas mengatakan kalau pakai di baju, bukan di kain. Nah ini kita harus bisa membedakan antara baju dengan kain. Kan itu yang dia pakai kan semacam selendang kan. Nah kita di dalam tahun yang baru ini kita juga harus bisa mendeteksi. Supaya kita semakin sempurna. Karena maksud talit itu sendiri supaya sesuai dengan kitab Torah, kita ingat firman kalau kita lihat. Kalau kita lihat ya, kalau kita lihat, kita ingat. Kita baca aja ya supaya saudara ngerti benar ya. Apa yang saya katakan ini benar apa enggak. Supaya jangan kita salah menafsirkan, tetapi kita bisa mengerti dan saudara dan saya bisa mengingatkan teman-teman yang lain. Ya, asal pakai doang, tapi nggak ngerti, ya. Kita bilangan pasal ke-15, ayat ke-38 dan 39. Ya. Berbicaralah kepada Bani Israel dan haruslah engkau mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai pada ujung-ujung baju mereka. Nah kalau diperhatikan ayat ini aja, yang dipakai itu bukan baju. Betul nggak? Ini baju ya, bukan kain. Saudara bisa bedakan kan kain dengan baju bisa bedakan kan? Kalau baju ya kayak gini kan baju. Nah jumbai itu harusnya ditempel di baju. Jadi dipakai terus. Kalau hanya kain, lo keluar ibadah dibuka, kan masih pada bajunya. Sedangkan ini gunanya untuk apa? Haruslah mereka memberikan benang-benang berwarna pada jumbai di ujung-ujung baju mereka. Akan terjadi kepadamu ketika kamu melihat jumbai itu. Kalau lihat jumbai itu, kamu ingat semua firman. Artinya kalau engkau tidak pakai, nggak ingat. Betul nggak? Loh kita belak-belakan aja.
Ini waktunya sudah semakin dekat. Karena jangan sampai kita pakai itu, kalau mau pakai buat hiasan oke aja. Tetapi harus ngerti itu untuk apa. Terus yang kau pakai itu benar apa enggak sesuai firman. Jangan pakai hanya mengikuti tradisi orang. Ya. Salah itu. Lo orang Israel pakai. Lah ini dia. Memang orang Israel pakai. Imam-imam juga pakai. Tetapi hampir mungkin 90% belum percaya Yeshua. Betul nggak? Kalau belum percaya Yeshua, tidak mungkin diberi Roh Kudus. Karena itu dia pakai terus. Saya tahu nggak? Lah orang yang non Israel sudah percaya Yeshua, mau ikut-ikutan. Kalau mau pakai oke aja. Tapi jangan mengimani supaya kau pakai itu. Terus engkau ingat firman. Engkau menghina Roh Kudus. Saya berani katakan menghina Roh Kudus ya. Karena kita sudah diberi Roh Kudus. Maka Roh Kudus ada tertulis. Dia akan mengingatkan kita. Kan kita sudah belajar kan. Roh Kudus yang akan mengingatkan. Lah ini juga mengingatkan firman. Lo mau pakai itu atau mau pakai Roh Kudus? Saya mau pakai Roh Kudus. Ya. Ya ini hanya untuk mengingatkan kita, ya, supaya kita berjalan di dalam jalan yang benar. Jangan ikut-ikutan. Ya. Ikut-ikutan nggak akan selamat. Ya. Karena banyak orang seperti itu. Ya buat saya sih, ya kadang-kadang orang termasuk orang-orang kita lah umumnya. Ya, orang-orang kita yang percaya kepada Bapa Yahweh hanya ikut-ikutan pakai gituan. Tapi seolah-olah itu ngerti nggak pakai gituan? Ya, pakai semua kelengkapan itu. Ini saya katakan kepada saudara. Kalau seandainya ada tertulis, kalau kita pakai semua itu, kita masuk sorga. Saya akan menghimbau saudara pakai semua. Ya nggak? Tetapi nggak ada ditulis itu. Nggak ada ayatnya. Bahkan yang ada adalah kalau engkau tidak pakai, berarti kau lupa firman. Betul nggak? Nah supaya kita hidup, kata firman Tuhan tadi dalam kitab Ulangan. Supaya saudara dan saya hidup, kita harus bisa bukan saja mengingat firman, tetapi mempraktekkannya dengan benar. Tetapi pilihan kepada saudara dan saya diberikan juga di dalam kita memulai tahun yang baru. Ya. Mulai tahun yang baru kan kita mau start ini. Startnya sekarang mau melangkah kaki kanan dulu atau mau langkah kaki kiri dulu. Nah, mana yang saudara pilih? Ya, itu kan terserah. Ya. Bukan soal mau langkah kaki kanan atau kaki kiri dulu. Masalahnya jalannya yang mana dulu. Ya. Kita sudah belajar. Ada dua jalan. Jalannya sama-sama lurus. Saya pernah ajaran kepada saudara. Dua-dua jalannya lurus. Tetapi yang satu menuju kepada Bapa Yahweh. Yang satu ujungnya maut. Nah, yang mana kita pilih? Karena yang kita lihat biasanya awalnya ini lurus nih. Ya kan? Loh itu tipuan setan. Itu tipuan setan. Ada jalan yang disangka lurus kata kitab Amsal. Tetapi ujungnya kepada maut. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh. Ya. Tuhan mengingatkan kembali kepada saudara dan saya seperti yang kita baca tadi. Ada tempat yang sudah dijanjikan oleh Bapa Yahweh. Untuk bisa sampai ke tempat tujuan itu hanya satu jalan. Tidak ada banyak jalan. Dunia boleh berkata ada banyak jalan menuju Roma. Tetapi hanya satu jalan menuju sorga. Sorganya kita ya. Kepercayaan lain kan sorganya macam-macam. Tetapi sorganya kita di sana itu yang disembah hanya Yahweh. Karena itu tertulis. Ya. Karena itu tertulis.
Tapi kalau saudara kebetulan bertemu dengan orang, menginjili orang, harus dijelaskan dengan benar. Kadang-kadang kan kita ngomong, oh di sorga itu berdasarkan kitab Wahyu pasal 19. Di sorga itu yang punya Yahweh. Jelaskan yang benar karena nggak ditulis di situ. Bisa tangkap maksud saya? Kadang-kadang kita, karena ingatnya Wahyu 19 kan. Oh berdasarkan Wahyu pasal 19. Di sorga itu Yahweh. Jelaskan yang benar. Karena ada tertulis dalam Wahyu, kita lihat aja Wahyu 19 ayat 1 itu ya. Supaya jangan sampai salah, karena di situ kalau hanya ngomong kayak begitu itu tidak jelas. Sehingga bisa bikin salah penafsiran. Setelah hal-hal itu aku mendengar suara yang nyaring dari kerumunan orang banyak di dalam sorga yang menyatakan, haleluya. Keselamatan dan kemuliaan dan hormat dan kuasa ada pada Yahweh Elohim kita. Nah, kita harus jelaskan. Ya. Haleluya. Haleluya itu bagaimana bisa bilang itu sorga? Memang di sini jelas, tapi enggak jelas. Keselamatan kan itu hanya menerangkan keselamatan, kemuliaan, hormat, kuasa ada pada Bapa Yahweh. Ya. Tapi harus kita jelaskan bahwa orang di sorga itu yang dipuji Yahweh. Karena itu dikatakan haleluya, pujilah Yahweh. Kalau yang di sorga dipuji Yahweh berarti yang punya sorga Yahweh. Ya tangkap. Jadi kalau kita menerangkan kepada orang, bagi orang-orang yang percaya kepada Yeshua, kita harus bilang di sorga itu yang namanya, yang punya sorga itu Yahweh. Ya, nah kita harus bisa jelaskan mana buktinya. Loh, haleluya itu artinya pujilah Yahweh. Kalau yang dipuji itu Yahweh di sorga, berarti yang punya sorga adalah Yahweh. Kesanalah kita akan menuju. Tetapi untuk mencapai ke tempat yang dituju, firman Tuhan kan berbicara kepada saudara dan saya pada pagi dan siang hari ini. Dia mengenal saudara dan saya. Ya. Segala sesuatu kata firman Tuhan telanjang di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa menyembunyikan sedikit pun daripada dia. Dia tahu karakter kita. Pribadi lepas pribadi. Karena itu jelas dikatakan. Ya. Di dalam kita menuju kepada tempat yang kita imani yaitu sorga bersama Bapa Yahweh. Firman Tuhan katakan dia merendahkan kita dan dia juga menguji kita. Seperti yang saya katakan tadi. Ketika kita yang direndahkan, ya kadang-kadang orang direndahkan malu kan. Tuhan membuat kita rendah. Supaya apa? Supaya kita berseru kepada Dia dan percaya kepada Dia. Tuhan membuat kita rendah supaya kita berharap kepada Dia dan bukan kepada kekuatan kita. Walaupun kita punya segala hal, tetapi kita mau merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Semua ini nothing, semua ini tidak ada apa-apanya. Ya, emas yang kau punya bertonton itu tidak akan bisa menjamin kita masuk surga. Tidak ada ayatnya. Ya, tetapi yang Tuhan kehendaki, walaupun kita punya katakanlah emas bertonton, tetapi di hadapan Tuhan kita merendahkan diri bahwa itu bukan karena kuat gagahku, tetapi itu karena kemurahan Tuhan. Dan ketika kita tahu merendahkan diri di hadapan Bapa Yahweh dengan sungguh, dengan menganggap bahwa kita ini tidak ada apa-apanya, maka Tuhan yang akan mengangkat kita. Ya, di dalam menjalani hidup ini seringkali Tuhan izinkan banyak permasalahan yang terjadi dalam hidup kita. Disinilah juga ujian yang sedang Tuhan kerjakan. Ya, berkali-kali kemarin kita menyaksikan beberapa orang yang dibaptiskan.
Biasanya kalau orang mau dibaptis ketika dilayani, saya senantiasa menyatakan, orang yang siap dibaptis harus siap juga menghadapi tantangan dan pencobaan. Seperti halnya Yeshua. Contohnya kan ada. Yeshua setelah dibaptis langsung dicobai. Kita harus mengerti kenapa Yesus mau mengajarkan kepada saudara dan saya bahwa dunia ini, kata kitab 1 Yohanes pasal ke-5, dikuasai oleh si jahat, termasuk manusianya. Loh, kalau manusia ini bertobat dan mau menguburkan manusia lamanya, lahir baru, lahir dari firman, lahir sebagai ciptaan yang baru, maka setan merasa dirugikan. Karena itu dia berusaha dengan berbagai macam cara untuk membuat orang yang dibaptis itu menyesal. Dengan cara apa? Dikasihlah tantangan, dikasihlah pencobaan, dikasihlah berbagai macam permasalahan. Kalau saudara dengar tadi kan kesaksian, siap-siap nanti orang tuamu, ya nggak apa-apa. Ya. Walaupun orang tuanya memang sudah mengenal, ya memang ya kami kenal mereka, ya memang kami yang kawinkan mereka, mereka dibaptis dengan nama yang benar. Tetapi kemudian, ya karena lokasi tempat yang jauh, sehingga ya wajar lah kalau orang berpikir saya mau cari tempat ibadah yang dekat-dekat aja, ya kan? Ya nggak apa-apa. Tetapi ada efek sampingnya. Dari tadinya mengenal nama Tuhan yang benar, ya, karena masuklah nama yang berbeda, ya sudah, lama-lama ya berubah. Telur bebek kan, ditutup sama lumpur yang dikasih garam, lama-lama jadi asin. Ya. Nah memang pernah saya mendengar dari seorang yang boleh dikatakan ahli intelijen, ya, salah seorang jenderal di Indonesia. Sesuatu yang tidak benar, kalau terus-menerus dikatakan berkali-kali, ya, sampai 9-10 kali, orang menganggap yang tidak benar itu benar. Bisa tahu maksud saya? Apa begitu juga kalau kita lingkungan ibadahnya, yang tadinya menyembah Bapa Yahweh, kemudian karena situasi, kondisi, dan lokasi, kita membawa diri ke tempat yang dengan nama yang berbeda. Ya lama-lama ya itu seperti tadi itu. Dari tadinya nama yang benar, mulai timbul penafsiran. Kan sama aja. Enak banget. Enak banget Tuhannya disamakan. Kan sama aja. Loh. Kan sama-sama sorga. Loh, kita harus sangat ini bujukan setan. Tapi orang banyak yang tidak sadar. Banyak yang tidak sadar. Ya. Dan saya mengucap syukur ada kesaksian, ya. Ya, orang jauh lah dari tempat kita. Nah, dia ngomong, saya nggak ibadah di tempat main-main yang lain-lain, Pak. Kita hanya mau dengar ya dari streaming ini. Ya. Ya kita mau ucap syukur. Kenapa? Karena dia tidak mau membiarkan dirinya dicemari dengan yang asing, yang lain, nama yang lain. Karena apa yang kau dengar, itu bisa mempengaruhi iman kita. Itu tertulis. Karena ada tertulis iman datang dari pendengaran. Ketika nama yang lain yang kau puji, yang kau puja, yang kau sembah,
Apalagi kalau kebetulan engkau ditunjuk sebagai pelayan. Wah sudah. Mau nggak mau kan dia harus ikut apa yang diatur gereja kan. Lah inilah yang harus kita sangat berhati-hati. Dan saya harus menyatakan ini karena ada anak Tuhan yang baru dibaptis. Kemudian ada kesaksian tadi, siap-siap. Lah siap-siap aja. Bukan kuat gagahku. Tetapi dengan firman kita harus berani menyatakan yang benar. Mungkin dengan apa yang Tuhan izinkan terjadi, kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang lain, ya. Nah, wah tempat saya jauh, ya enggak masalah tempat yang jauh. Ya kalau kita siarkan di tempat ini umpamanya, lo ada yang tinggal di Bogor datang kemari kok. Itu mungkin yang paling jauh ya. Ada yang mungkin di sekitar Jabodetabek aja sudah mulai, ya enggak masalah sih kalau hanya mau ikut streaming, ya. Ya maaf kata ya bagi saudara-saudara yang mungkin tinggal di sekitar Jabodetabek. Engkau mau live streaming ya oke-oke aja. Tetapi yang harus saya himbau, apakah engkau benar-benar beribadah kepada Tuhan melalui streaming? Saya tangkap. Jangan-jangan streaming ya disiarin kan. Wah mungkin pakai TV yang gede kan supaya gampang kan. Sambil masak. Lo ini kenyataan. Sambil masak kan. Lo apakah itu yang Tuhan kehendaki? Lo kita sih belak-belakan aja. Ya biar kau yang di luar sana juga dengar. Kalau mau ikut streaming, kau pakai TV gede, duduklah di depan. Beribadah seperti engkau beribadah dalam gedung ini. Hormati Bapak Yahweh karena ada tertulis beribadahlah kepada Bapak Yahweh dengan hormat dan takut. Tapi kalau orang memang kau lihat TV karena streaming kan, tapi sambil masak, wah apalagi sambil nyuci, wah mantap sudah. Apa itu yang dikehendaki Tuhan? Loh saya ngomong belak-belakan aja supaya orang itu sadar, jangan main-main sama Tuhan, jangan main-main sama Tuhan. Tidak bisa seperti itu. Ya kalau engkau kebetulannya seperti yang saya katakan tadi, dia memang tinggalnya jauh, tinggal di luar pulau sana. Dia berketetapan hati, dia tidak mau dengar karena di tempat lain hanya memanggil nama ilah lain. Nah tapi ini juga sebagai pelajaran buat mereka yang ada di luar pulau sana. Kalau ibadah jangan main-main sama Tuhan. Saudara bisa sembunyi dari kita, tapi kita tidak bisa sembunyi dari Bapak Yahweh. Nggak bisa. Ya. Lah umpamanya begini aja. Ya. Saudara bertamu di rumah orang. Ya. Kalau bertamu di rumah orang, ya Pak silahkan duduk. Ya, duduk kan di meja tamu kan. Tunggu ya saya nyuci dulu. Loh sama kan. Kita tinggal nunggu di depan mana. Loh sama seperti itu. Kita ini bukan lagi sembarangan. Ya saya sebagai pelayan Tuhan harus berani belak-belakan. Khususnya bagi orang yang mengikuti streaming. Kalau engkau di sekitar Jabodetabek, kalau bisa datang kemari ya datang aja. Ya. Tapi tempat saya jauh. Ada yang tinggal di Bogor tetap ibadah di sini. Jaraknya berapa kilo? Hampir 30-40 kilo. Ada yang tinggal jauh-jauh karena kita ini yang paling dekat itu tinggal di sini 5 kilo dari sini. Itu paling dekat. Ya kita harus berani ungkapkan bagi saudara-saudaranya di luar sana. Sehingga jangan beralasan. Ya. Kecuali kau udah terbaring di rumah sakit, ya memang gak bisa apa-apa, ya udah pakai streaming. Tapi kalau terbaring di rumah sakit, pasti serius. Pasti serius. Kenapa? Maaf kata, takut mati. Lo enggak? Lo kita pun, ya saya sebagai pelayan Tuhan harus belak-belakan. Kenapa? Kalau tidak diberitahu dengan jelas, aku membiarkan domba-domba Bapak Yahweh beribadah seenaknya, nggak bisa gitu. Beribadahlah kepada Bapak Yahweh dengan hormat dan takut, bukan main-main. Ya. Bukan main-main. Tidak bisa begitu. Bukan lagi saatnya. Terlebih kan kita
berdasarkan apa yang Tuhan singkapkan di tempat ini. Waktunya is very very close, sudah sangat dekat, sudah di ambang pintu. Bagaimana persiapan kita? Kalau dia bilang, aku percepat kedatanganku, apakah kita siap? Kalau kita jangan main-main, ini kan sudah tahun 23 ini. Berdasarkan tafsiran-tafsiran yang sudah kita buat, ya waktunya tinggal beberapa saat lagi. Kalau seandainya masih hidup, kalau Tuhan bilang pulang sekarang, ya sudah, siap nggak? Siap nggak siap, kalau Tuhan bilang pulang, ya pulang. Kalau Bapak Yahweh kata Ayub 14 ayat 14, sudah kangen, dia bilang ayo kita pulang aja, pulang. Tetapi selama kita masih diberi kesempatan, dan memang waktu pengangkatan itu kita masih hidup, kita berharap kita diangkat. Kalau nggak diangkat gigit jari ya sudah. Ya. Akhirnya baru nyesal. Ya nggak bisa seperti itu. Ya. Nah, kita belajar untuk melakukan apa yang tertulis. Yang tertulis pun belum 100% kita bisa melakukannya. Kenapa? Karena belum 100% kita belum mengertinya. Ya, lo gimana? Lo kita jangan main-main lah. Ini kan dari sumbernya kan bahasa Ibrani, semua kitab suci. Terjemahannya aja beda-beda. Ya, nggak usah jauh-jauh terjemahan kitab suci kita yang diterjemahan ILT itu antara edisi 1 sampai edisi keempat itu beda-beda. Artinya cara penangkapan dan penafsiran mereka juga berbeda. Walaupun mungkin tujuannya sama, tapi salah nafsir sedikit, ya bisa salah. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara dan saya berdasarkan firman Tuhan tadi, ya, berbicara tentang 40 tahun kata firman Tuhan. Berbicara satu rentang waktu kehidupan, ya kehidupan saudara dan saya, ya. Karena berbicara 40, manusia dikandung di dalam kandungan ibunya 40 minggu. Ya. Dan banyak 40. Bangsa Israel berjalan di padang gurun 40 tahun untuk mencapai tujuan. Moshe 40 hari 40 malam berhadapan dengan Bapa Yahweh. Dijelaskanlah firman Tuhan. Yesua 40 hari 40 malam juga berpuasa. Ya, demikian juga pemerintah raja-raja pertama Israel 40 tahun, 40 tahun, 40 tahun. Moshe ketika dia dilahirkan, kemudian dididik oleh bangsa Mesir 40 tahun. Kemudian ditarik keluar oleh Tuhan dari Mesir 40 tahun. Dia direndahkan ya. Karena 40 tahun pertama dia itu sebagai pangeran. Dan kata firman Tuhan kita sudah belajar. Bagi orang Mesir menjadi gembala kambing itu pekerjaan yang hina. Justru pekerjaan yang hina dari seorang pangeran dijadikan gembala kambing. Tuhan rendahkan dia serendah-rendahnya. Untuk dia menyadari ada suatu rencana Tuhan yang luar biasa karena Tuhan mau pakai dia. Setelah 40 tahun dididik dari seorang pangeran yang katakanlah sombong angkuh. Yang beringas, marah sedikit main bunuh orang. Setelah 40 tahun dididik oleh Tuhan, ada tertulis, Moshe adalah orang yang paling lembut hatinya di seluruh pelosok muka bumi. Kalau Moshe bisa, Moshe adalah manusia biasa. Saudara dan saya pun sedang dalam proses perjalanan ini. Karena Tuhan mau membuat kita menjadi orang yang sangat lembut hati. Yang sangat benar-benar bergantung kepada Bapa Yahweh. Karena itu dia sedang rendahkan kita dengan berbagai macam permasalahan dan pergumulan.
rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Karena Dia akan meninggikan kita. Kalau kita sungguh-sungguh merendah dalam menghadapi segala macam permasalahan, jangan ngomel. Ya. Karena apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, semua tetap ada dalam kontrol Dia. Semua ya. Apapun permasalahan Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara dan saya, itu tetap dalam kontrol Tuhan. Setan tidak punya kuasa. Hanya Tuhan izinkan. Ya. Tuhan izinkan. Nah, di situ dilihat oleh Tuhan. Kita ini mengeluh, menyesal. Waduh, gara-gara aku dibaptis jadi masalah begini. Ya itu. Setan senang. Tetapi apabila kita bertenda dengan iman, setan, aku ini anak Tuhan. Aku anak Bapa Yahweh. Engkau tidak punya hak sedikit pun atas aku. Rendahkan dirimu kepada Bapa Yahweh. Kita rendahkan diri. Tuhan, terima kasih untuk apapun yang kau izinkan terjadi. Ngomong terima kasih ini yang susah. Ya. Ketika masalah datang, umumnya anak-anak Tuhan nggak pernah ngomong terima kasih. Ngaku aja kan? Ngaku aja. Ada masalah. Tuhan, aku punya masalah. Ngomong dulu, Tuhan terima kasih atas masalah yang kau izinkan. Kenapa saya katakan begitu dan ajarkan seperti itu? Ada tertulis, mengucap syukurlah. Dalam segala hal. Ketika kita berterima kasih, artinya mengucap syukur. Tetapi kita percaya ketika kita mengatakan Tuhan terima kasih untuk masalah yang kau izinkan terjadi. Aku ini anakmu Bapa Yahweh. Kita katakan seperti itu. Aku ini anakmu Bapa Yahweh. Kepadamu aku berseru. Ada tertulis. Ya, ngomong ada tertulis. Firman Tuhan berkata, tidak ada seorang bapak ketika anaknya minta roti, dia kasih ular. Tidak ada. Seorang bapak akan berusaha mengabulkan apa yang diminta oleh anak. Katakan itu, Tuhan. Terima kasih untuk masalah. Saya butuh pertolonganmu. Rendahkan, katakan memang kita butuh. Ketika kita dengan berani menyatakan, Tuhan terima kasih untuk masalah ini. Kan kita punya masalah. Masalah pribadi, masalah rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua anak-anak, masalah pekerjaan, karir dalam pekerjaan, masalah studi, masalah begitu banyak masalah. Tetapi itu Tuhan izinkan terjadi untuk apa? Merendahkan kita dan menguji kita sesuai dengan apa yang diterjemahkan dalam kitab Lukas. Supaya kita mengerti, kita nothing. Kita tidak bisa buat apa-apa tanpa pertolongan Tuhan. Tetapi ketika kita Tuhan terima kasih. Semua yang kau izinkan saya percaya tetap dalam kontrolmu. Saya anakmu. Saya mohon tolong saya. Ada tertulis. Ya, ada tertulis. Ketika kita mengucap syukur. Maka Tuhan. Dia akan apa? Mencelikkan mata kita. Ya. Sehingga kita melihat jalan keluar. Tetapi yang banyak terjadi kan ngomel. Lo kalau ngomel jalan keluarnya nggak kelihatan siapa yang salah. Ya. Nah, kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat ke-13. Pencobaan tidak pernah menimpa kamu kecuali yang manusiawi. Elohim itu setia, dia tidak akan mengizinkan kamu dicoba di atas apa yang kamu mampu. Sebaliknya, bersama pencobaan itu, nah ini lihat, perhatikan ayat ini. Dia juga akan membuat jalan keluar. Ini janji Tuhan ya. Tetapi jalan keluar itu akan dia buat kalau kita mengucap syukur. Karena itu firman-Nya, mengucap syukurlah dalam segala hal. Lah ketika kita mengucap syukur, hal ini dia buat. Dia celekkan mata kita, oh ada jalan keluar. Ya, kayak kesaksian tadi kan,
Ya bayangin aja opa oma mau naik angkot. Ini kesaksian nyata kan. Lo angkot apalagi kalau jalan pas gerimis-gerimis begini. Kalau dia mau menunggu ya bagus lah. Kalau dia nggak mau nunggu, dia jalan-jalan sedikit ya kasihan si opa lah. Tapi Tuhan tahu anaknya. Ya, orang tua nggak mau ngomong. Tapi Tuhan tahu kondisi saudara dan saya. Dikirimlah kendaraan. Lah itu mujizat. Jangan remehkan Tuhan dalam segala perkara karena Dia tahu kondisi kita. Apapun yang kita hadapi, pertama-tama mengucap syukur. Terus rendahkan diri. Tuhan, Engkau Tuhan saya. Tanpa Engkau saya nggak mampu. Itu kerendahan hati ya. Tanpa Engkau Bapa Yahweh saya tidak mampu. Tetapi bersama Engkau semua apapun pasti bisa saya lakukan. Kita belajar untuk mempraktekkan apa yang tertulis di dalam menjalani tahun yang baru. Ya. Dalam firman tadi juga disinggung tentang apa? Dia memberikan kepada kita direndahkan serendah-rendahnya supaya dari atas mimbar ini saya ingatkan kepada kita. Ketika kita mengalami permasalahan seperti itu, pertama-tama mengucap syukur. Tuhan terima kasih. Ya. Walaupun dalam prakteknya sulit itu. Sulit bilang Tuhan terima kasih. Yang diingat, wow, mengumbar dulu. Lo kita belajar. Saya sebagai pelayan Tuhan berkewajiban mengingatkan. Pertama-tama Tuhan terima kasih. Ketika kita mengucap syukur, artinya kita melakukan firman. Itu sudah dalam istilah kata sudah melembutkan hati Bapa. Ya, melembutkan hati Bapa. Kenapa? Karena kita melakukan perintahnya. Kita tidak sama dengan manusia dunia. Ketika masalah datang justru malah ngamuk. Kamu sih, lo seperti Adam dan Hawa kan. Kita sudah belajar. Ketika Tuhan tanya, kenapa kamu makan? Lo bukannya minta ampun. Malah ngomel, Tuhan sih ngasih si Hawa itu. Itu karakter manusia. Ngomel dulu. Ya. Kita belajar mengerti kehendak Tuhan. Jangan mengulangi apa yang pernah terjadi di Taman Eden. Jangan menyalahkan orang lain. Tapi koreksilah diri kita. Belajarlah mengucap syukur. Tuhan terima kasih. Tuhan saya anakmu. Tolonglah saya. Coba kita ini yang orang tua. Kalau anakmu dalam kesusahan. Terus dia bilang tolong dong. Hanya ngomong tolong, hancur hati orang tua. Hancur. Ya, hanya karena kata-kata itu. Karena kewajiban orang tua memang untuk nolong semampunya. Ya. Walaupun kadang-kadang kesel. Nah, karakter-karakteristiknya kita harus hilangkan. Tuhan berbicara dan mengingatkan kepada saudara dan saya. Selama dalam menjalani kehidupan ini, bangsa Israel dikatakan oleh firman Tuhan, dikasih mana? Dikasih roti dari sorga. Setiap hari melihat mujizat. Ya. Setiap hari di padang gurun dikasih makan, dikasih minum, dikasih baik roti maupun daging. Tapi yang keluar, ya masih mengingat hal-hal yang lama. Nah, itu yang membuat Tuhan murka. Tuhan sudah keluarkan engkau dari perbudakan, sekarang kau ingat-ingat lagi apa yang pernah engkau alami di belakang sana.
Demikian juga saudara dan saya sudah dikeluarkan dari dosa perbudakan, sudah bertobat, sudah lahir baru, jangan lagi ingat-ingat yang dulu. Tapi marilah kita berjalan di dalam jalan yang memang sudah Tuhan siapkan untuk menuju kepada kehidupan. Dan makannya apa? Makannya mana? Roti dari sorga. Tetapi seperti apa yang ditulis dalam cerita-cerita di dalam kitab perjalanan bangsa Israel. Ya. Ada ya istilah-istilah orang kadang-kadang. Makannya kok nasi sama tempe melulu. Ya kan? Sekali-sekali lah pakai ayam kek, pakai telur kek, lah itu manusia. Ini tiap hari makannya mana terus bosan. Artinya apa? Banyak orang yang mulai bosan makan firman. Saya tangkap saya. Akhirnya mulai cari buku-buku lain. Saya tangkap. Itu kan kenyataan. Apalagi banyak buku yang bermuncul-munculan kan. Wah, ini lebih menarik daripada apa yang tertulis. Padahal jelas-jelas banyak yang bertentangan dengan Torah. Nah, sekarang mau pegang yang mana? Mau pegang buku-buku itu atau mau pegang Torah? Karena jelas-jelas firman Tuhan katakan deskripsinya dosa. Dosa adalah pelanggaran terhadap Torah. Tetapi menjadi suatu kenyataan, banyak orang di luar sana yang tadinya menyanjung-nyanjung Torah sudah mulai bosan. Mana yang benar, mana yang dari sorga. Sekarang mau mencicipi ya makanan yang lain supaya ada variasi, istilah rohaninya lah, variasi. Nah inilah yang berbahaya. Ya. Inilah yang berbahaya. Saya mengucap syukur ya dengan kesempatan yang Tuhan berikan saya baca buku-buku itu kan. Memang saya nggak baca tamat. Kenapa saya nggak baca tamat? Udah baca, udah banyak yang bertentangan dengan Torah ya saya tinggalin. Saya tidak mau mencemari diri saya. Yaitu seperti yang telur asin tadi itu. Tadinya telur itu tawar, ketika ditutup dengan tanah liat yang udah dicampur garam, oh karena dikuasai airnya jadi asin. Nah, saya tidak mau mencemari diri dengan seperti itu. Sudah tahu banyak isinya yang tidak sesuai Torah, terus saya mau coba gali lagi. Akhirnya terus terang aja banyak orang yang akhirnya tertarik. Karena ini ceritanya lebih detail loh, lebih bagus. Harusnya dipikir kita sudah diterangkan di sini. Berdasarkan apa yang tertulis. Semua yang namanya pekerjaan yang bukan dari Tuhan. Tuhan hanya memberitahu kulitnya. Tetap. Seperti kemarin kita sudah belajar tentang keturunan Yafet, Ham dan Sem. Hanya sedikit. Tentang Ham sama Yafet sedikit aja. Tetapi tentang orang pilihan itu nanti akan lebih detail. Kenapa? Dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Tuhan tidak mau kita mengetahui lebih detail untuk semua yang bukan dari Dia. Pengajar bukan buat apa? Itu tidak, memang mungkin buat nggak apa-apa kan buat pengetahuan. Pengetahuan akhirnya kau tertarik ke sana. Karena itu Tuhan bimbing kita. Karena nanti kan sekarang kita sedang belajar tentang umat pilihan. Itu hanya keturunan Sem. Karena disitulah Tuhan mau menekankan ini loh umat pilihan. Walaupun di situ Tuhan kasih lihat. Dari keturunan umat pilihan dari garis Sem ini. Banyak juga yang gak beres. Itu disingkirkan. Nah dalam hal ini kita bisa lihat. Semua yang bukan berasal dari Tuhan. Tuhan tidak akan mau kita mendalaminya terlalu dalam.
cukup luarnya aja, udah tahu ya sudah. Ya. Sudah tahu ya sudah. Jangan umpamanya botol sudah ditulis di sini pestisida, ditulis kan pestisida. Tapi botolnya menarik, nggak apa-apa cicip sedikit, ya udah lewat udah. Itulah banyak terjadi karena kemasannya bagus, kemasannya menarik hati, mau dicicip sama mereka yang menamakan diri anak Tuhan. Mana yang benar, firman yang benar. Nggak apa-apa nyoba sekali-sekali ini. Ya. Apalagi kalau kemasannya bagus, di situ bukan ditulis pestisida, yang ditulis ini anggur. Wah udah, tambah mabok. Ya. Kita harus bisa membedakan karena pada akhir zaman ini berdasarkan firman Tuhan. Menyatakan hamasia-hamasia palsu dimunculkan. Pelayan-pelayan palsu dimunculkan. Bagaimana kita tahu itu palsu? Segala sesuatu harus ada standarnya. Untuk kita menyatakan ini palsu, apa standarnya? Standarnya hanya Torah. Kalau dia menyeleweng dari Torah, berarti ini palsu. Gak usah disentuh. Gak usah kita mau cari tahu lebih dalam. Tinggalkan. Seperti yang kitab suci kita ya. Sudah tahu kain itu berasal dari si jahat. Gak disentuh lagi. Hanya kulitnya aja. Yang diceritakan tentang dari Adam, Set dan seterusnya. Kain sama sekali tidak disentuh. Walaupun secara secara kenyataan itu pengajarannya masuk juga kepada keturunan orang pilihan Tuhan. Karena itu kita sekarang pun sedang dibersihkan, terlebih di dalam menjalani tahun yang baru. Ya. Nah, semakin banyak kan, begitu lantang di luar sana. Yang ditonjolkan problema begini. Ya. Permasalahan itu apapun yang ada di muka bumi ini, satu hal yang harus kita ingat. Semua tetap dalam kontrolnya Tuhan. Saya tanggap. Setan pun bekerja tetap dikontrol sama Tuhan. Saya tanggap. Ketika Tuhan bilang kepada setan, kau bisa ganggu si Ayub. Tapi jangan ambil nyawanya. Artinya semua tetap dalam kontrol Tuhan. Ada batas yang Tuhan berikan kepada setan. Untuk apa? Tuhan izinkan setan bekerja untuk menguji saudara dan saya. Setia apa enggak? Apa hanya asal ngomong doang? Banyak orang seperti itu kan. Oh setia. Ketika disentil sedikit, lepek-lepek udah. Ya. Kita pun harus hati-hati seperti itu. Ya. Kalau disentil, ini firman bukan. Kalau firman ya pegang. Karena firman Tuhan kalau dia menyentil, menghajar kita pasti untuk sesuatu yang baik. Tetapi namanya masih sebagian terikat dengan yang dari luar sana. Sehingga tidak bisa menerima firman seutuhnya. Timbul pemberontakan. Orang seperti ini, orang-orang siapapun anak Tuhan. Kita harus ingat. Kalau kita melawan firman, yang kita lawan itu bukan manusia yang memberitakan firman. Tetapi firman yang kita lawan. Loh kalau kita lawan firman, ya kita binasa. Karena firman itu yang menyelamatkan kita. Kita belajar atau saya mengajarkan, mengingatkan kepada saudara. Kita semua, saudara dan saya. Walaupun saya dipakai untuk memberitakan firman, kan saya juga dengar firman. Yang saya khotbahkan ini saya dengar lagi. Saya kadang-kadang juga belajar, oh iya benar, berarti ada juga di situ hal pribadiku yang kena.
Memang padang bermata dua, dia menunjuk sana, dia menunjuk ke sini. Dia menghajar ke sana, dia mengajar kemari. Nah, kita sebagai pelayan Tuhan ya asal yang penting apa yang Tuhan ingatkan, nyatakan. Ya. Dan kita belajar untuk peka, ini kehendak Tuhan. Kalau itu firman, sampaikan. Ya. Karena dari sekian banyak orang, mungkin Tuhan hanya tuju kepada satu orang yang kita nggak tahu ya. Bisa nggak maksud saya? Umpamanya satu perkataan tentang firman. Kan semua dapat, termasuk saya dapat. Tapi Tuhan sebenarnya sedang mengincar satu orang, dia langsung tak, oh itu saya. Jadi belum tentu semuanya yang dimaksudkan Tuhan, tapi ada satu pribadi atau dua pribadi yang Tuhan maksudkan. Dia merasa, karena dia merasa jujur Tuhan itu saya. Ketika ada kerendahan hati, Tuhan itu saya, Tuhan yang menyelesaikan. Tuhan menyelesaikan karena Tuhan mau saudara dan saya selamat. Di dalam menjalani tahun yang baru ini, jangan kita bosan makan mana roti yang dari sorga. Ya. Jangan bilang, aduh kok firman melulu. Ya. Kasih lelucon sedikit, nggak bisa gitu. Saya tidak mengajarkan di tempat ini lelucon ya, nggak bisa. Kalau di tempat lain ya mungkin, supaya jangan orang tidur. Orang tidur berarti ada setan di situ. Lo tadi kan udah diusir, memang setan sudah diusir, tapi kan dia ngopeng, dia ngeliat-liat juga, dia memang tidak bisa masuk. Tapi kan dari balik jendela itu lihat, ini kelihatannya angin sepoi-sepoi, matanya udah mulai kelap-kelip ini. Udah, engkau bikin celah dia masuk, tidur. Kalau tidur engkau tidak dengar firman, imanmu tidak ditambah. Kalau kita belak-belakan aja. Ya. Saya sebagai pelayan Tuhan ya, kadang-kadang kalau ada orang yang kena gitu, terus karena saya dengar, oh dia begini, saya juga sedih. Karena saya nggak pernah punya maksud. Ingat ya, saya secara pribadi nggak ada urusan dengan saudara. Mau melakukan firman apa nggak ada urusan. Tetapi sebagai seorang pelayan Tuhan, saya punya kewajiban memberitakan firman. Engkau suka puji Bapa Yahweh, engkau tidak suka puji Bapa Yahweh. Tetapi kewajibanku menyampaikan apa yang Bapa ingatkan, itu saya sampaikan. Nah, kadang-kadang saya lihat, Tuhan bilang buka sini ya, buka. Ya. Itulah cara Tuhan untuk kita dibangun. Karena hanya firman Tuhan yang dapat menyelamatkan kita. Tapi kalau kita mulai main-main, ini yang sangat berbahaya. Ya, waktu kita sudah semakin dekat. Ya. Dengan semua kegiatan yang Tuhan percayakan untuk kita lakukan. Lakukan semua dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan mau memberkati kita. Saya katakan ya, dalam tahun ini orang boleh bilang susah. Tapi kalau saudara dan saya benar-benar hanya mengandalkan Bapa Yahweh, kerjakan semua pekerjaan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan membuat kita berbeda dari orang dunia. Jangan bekerja seperti orang dunia, ada bos aku kerja, nggak ada bos, kan dia nggak lihat, Tuhan yang lihat. Ada tertulis kalau kerja, bekerjalah seperti untuk Tuhan. Ketika kita bekerja seperti untuk Tuhan, maka upahmu itu dari sorga. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk memberikan upah, karena ada tertulis orang yang tidak bekerja jangan kasih upah, jangan kasih makan. Nah, kita belajar, ya, kita belajar mempraktekkan. Kalau Tuhan bilang pada awal tahun ini, kalau kita mau hidup, lakukanlah firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya.
Hidup dalam pandangan Tuhan ya, bukan hidup dalam pandangan manusia. Ya. Karena dalam pandangan Tuhan, orang yang hidup itulah adalah orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan dan berjalan di dalam kekudusan. Tetapi orang yang hidup menurut pandangan manusia, bisa juga orang yang memang berjalan dalam kehendak Tuhan, tetapi juga orang-orang biasa yang hidup secara jasmani. Karena itu Yeshua berkata, biarkanlah orang mati menguburkan orang matinya. Artinya orang berdosa, kata Efesus pasal 2, orang berdosa di hadapan Tuhan itu mati. Tetapi Tuhan tidak menghendaki seperti itu terjadi dalam kehidupan anak-anaknya. Karena itu dia menghendaki saudara dan saya hidup sebagai manusia yang hidup dalam pandangan Tuhan. Artinya hidup sebagai pelaku firman. Untuk bisa melakukan firman kita butuh Roh Kudus. Untuk kita bisa mendapatkan pertolongan Roh Kudus, kita harus bisa mau menerima dan mengakui Yahweh dalam Adonai Yeshua masih sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka Roh Kudus akan menolong kita. Dan jangan mendukakan Roh Kudus. Bagaimana mendukakan kau berbuat dosa? Mendukakan dia. Engkau menyeleweng dari firman, kita mendukakan dia. Nah, kita belajar. Belajar setia karena berulang kali dikatakan dari tempat ini. Kesetiaan itu diukur dengan waktu. Ya. Bukan kesetiaan itu kau dipakai luar biasa oleh Tuhan. Bukan, itu bukan ukuran. Saya sudah melayani Tuhan, itu bukan ukuran dalam pandangan Tuhan. Yang diukur apa engkau setia melakukan firman. Kalau kita setia melakukan firman, maka ada tertulis, nanti ada firman Tuhan, mari hambaku yang setia. Tempatnya sudah sedia. Tetapi kalau kita tidak setia, hati-hati. Ya, saya tidak mau memberitakan firman Tuhan hanya untuk menyenangkan telinga. Tapi sebagai kewajiban saya sebagai seorang pelayan Tuhan, apa yang tertulis, kita minta hikmat Tuhan, kita beberkan. Kita tanggap. Bukan hanya untuk mengenakkan telinga. Oh, ini tahun yang baru, ini begini. Kita harus punya pemahaman. Kalau saudara dan saya percaya sungguh-sungguh kepada Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua Masiah. Semua ini milik kita. Apa yang kau kerjakan, apa yang kita itu pasti dibuatnya berhasil dan menghasilkan. Artinya kita anak-anak Tuhan, namanya anak Tuhan bekerja seperti untuk Tuhan. Apapun pekerjaan yang Tuhan percayakan kita kerjakan. Termasuk pekerjaan-pekerjaan di rumah. Ya. Pekerjaan yang sungguh-sungguh. Ya. Jangan sampai kerja yang main-main. Ya. Ya maaf kata ini. Jangan tersinggung ya, saya ngomong dulu ini. Kan saya nginep di sini nih. Kalau kemarin enggak, karena doa malam kan. Saya wanti-wanti, jangan tersinggung ya. Saya kan suka beresin habis dicuci piring-piring segala macam kan. Wah, beresin semua. Lihat, waduh masih ada nempel ini kotoran nih. Maksudnya sendok makan itu, centong nasi itu, ya saya nggak tahu, saya nggak bilang kapan waktunya, tapi pernah saya dapatkan itu. Lihat, waduh ini masih ada nasinya di situ. Berarti nyucinya nggak beres ini. Makanya saya bilang jangan tersinggung, saya nggak tahu siapa yang nyuci. Loh, kadang-kadang di piring itu, ya artinya nanti kalau nyuci hati-hati. Di piring itu, loh kadang-kadang nasi itu kan nempel. Sehingga saya hanya dalam hati ini berarti kerjanya mau buru-buru ini. Loh jangan.
hadapi kerjaan itu. Ya karena saya ngadepin ya. Kadang-kadang apa namanya, gelas itu, ini masih kotor. Lo kalau gelas kotor, kan harus saya cuci lagi. Ya saya sih ngomong belak-belakan aja supaya nanti mereka yang suka apa namanya dengan sukarela cuci piring, kalau jangan buru-buru, cuci yang bersih. Ya. Maaf kata kadang-kadang umpamanya ini yang saya lakukan ya, supaya kadang-kadang yang saya lakukan begini. Kan itu banyak piring-piring ya bumbu-bumbu yang apa namanya, umpamanya sambal yang nempel bener itu. Bisa mengerti maksud saya? Apalagi yang barang-barang plastik yang udah dicuci nih, kau cium masih bau. Ngerti nggak maksud saya? Saya hanya mau menghimbau, berarti kita nggak kerja sungguh-sungguh. Hanya kelihatan bersih tapi nggak bersih. Karena saya bilang jangan tersinggung bagi ntar ngambek kamu cuci piring. Saya nggak tahu, tapi pernah terjadi seperti itu ya, udah beberapa waktu lah. Jangan nanti minggu kemarin aku yang cuci piring. bukan itu. Saya itu udah agak lama ya. Cuman bukan sekali dua kali, beberapa kali. Jadi harus dikasih tahu. Karena saya nggak tahu siapa yang nyuci. Ya. Jadi kalau umpamanya yang nempel-nempel gitu, ya. Ini bukan ngajarin, tapi kalau saudara minum umpamanya, ya, terus masih bau sambal, wah ini berarti nggak bersih. Kan nggak enak kan? Lo karena saya yang nginep di sini kan, jadi saya harus kalau dia masih bau, ya udah ini berarti gembalanya nggak beres ini, nyuci piringnya nggak bersih. Lo kan bisa begitu. Artinya begini, hal-hal yang kecil, ya. Prakteklah dengan serius. Prakteknya dengan serius. Kenapa saya suka praktek? Karena saya suka cuci piring. Ya. Terutama barang-barangnya, saudara ngerti ya, umpamanya ibu pasti ngerti lah. Kalau apalagi plastik ya. Plastik itu yang udah apa namanya sambal yang segala, itu kan lengket masih minyaknya kan. Coba cium deh. Setelah dicuci bersih nih, cium, masih bau. Ya saya cuci lagi. Ya. Saya beritahu ini ya supaya kita usahakan kalau nyuci yang benar. Ya. Itulah juga dalam kehidupan rohani kita. Kadang-kadang kita minta ampun, Tuhan minta ampun, tetapi nggak lupa-lupa. Ya, seperti yang tadi saya katakan, ya. Gampang memaafkan, tapi sulit untuk melupakan. Karakter seperti ini harus kita buang. Kita harus belajar. Kalau kita sudah mengampuni, lupakan. Buang ke dalam dasar laut. Jangan dilupa-lupa, jangan diingat-ingat lagi. Ya. Itu memang sulit, tetapi bagi Tuhan, karena itu kehendak Tuhan, tidak ada yang sulit. Kita sudah memasuki dan menjalani tahun ini. Biarlah kita semakin hari melangkah dengan hati-hati. Karena ranjau-ranjau darat itu banyak. Ya. Ranjau-ranjau darat itu sulit untuk dideteksi. Tetapi Roh Bapa Yahweh yang membimbing saudara dan saya akan memampukan kita, oh ini ada ranjau. Ranjau mengerti ya, ini ada pengajaran yang gak beres, kita harus berjalan hati-hati. Kenapa? Akibat engkau menginjak ranjau, bisa fatal akibatnya dalam pertumbuhan rohani kita. Karena itu mari kita sama-sama berjalan, menikmati setiap waktu bersama dengan Tuhan. Kalau tadi diajar kita memuji Yahweh, ya kutip dari firman. Kadang-kadang kita kan sulit untuk apa? Ini lagu apa ya? Lo ambil aja Mazmur, kan namanya aja Mazmur, pujian ya. Nyanyi dari situ. Jangan melihat tinggi rendahnya suara. Pokoknya aku mau puji Tuhan lah. Ya. Puji dengan membaca firman akan membuat hati yang letih lesu, yang porak-poranda,
diperbaiki oleh firman yang keluar dari mulut kita. Karena itu dalam menjalani hidup ini, saya dari atas mimbar ini sebagai pelayan Tuhan. Tuhan sudah tahu jalan hidup kita, Dia sudah lihat. Dia sudah berikan alat untuk mampu memonitor situasi kondisi. Ya. Nah, kita harus lebih peka dengar suara Roh Kudus. Boleh nggak? Kalau boleh terus, nggak boleh jangan dijalani. Karena Tuhan menghendaki saudara dan saya selamat. Sehingga dengan demikian kita melihat nanti tanggal 31 Desember jam 24 tahun 2023. Kita didapati semakin cemerlang, semakin memancarkan kasih. Kenapa? Karena selama kurang lebih 365 hari kita berjalan di dalam jalan kebenaran Tuhan. Percayalah, Roh Kudus tetap menyertai kita. Dan jangan dukakan Roh Kudus. Usahakan seminimal mungkin. Usahakan untuk mengeliminasi hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki dengan pertolongan Roh Kudus. Sehingga semua yang tidak Tuhan kehendaki, karena kita belajar, lama-lama tidak akan pernah lagi. Bukan saja dilakukan, terpikirkan pun tidak. Dan saya percaya itulah yang Tuhan kehendaki. Sehingga tubuh, roh, dan jiwa saudara dan saya benar-benar murni di hadapan Bapa Yahweh di sorga. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri.